berdoa dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Yuk, yuk. Perjalanan pun dimulai. Setelah kita memanjatkan doa kepada Sang Pencipta, kita bergegas untuk memulai pendakian. Dikarenakan jam kita yang terbatas sangat tipis, atau sebentar lagi kita menjumpai kegelapan atau maghrib ya guys ya. Ini kita lewat jalur via Saketi atau Parigi, sama ini guys ya, bertepatan di kampung Parigi. Hanya satu-satulah ini basecamp yang resmi dan menampung para pendaki, dikarenakan basecamp yang lainnya udah lama ditutup. Ini juga jalur baru ya guys ya, jalur baru dan belum banyak ada tanda sih, tapi kita coba memulai pendakian dengan pelan-pelan saja. BTW saya ini cuma berdua ya guys ya, dengan teman yaitu yang saya kenal dari media sosial Facebook. Di sini kita mulai kebingungan guys, dikarenakan jalur yang bercabang. Saya mengambil jalur kiri dikarenakan banyak sekali jejak ini guys, jalannya gundul. Saya rasa itulah, ternyata salah guys. Kita untung menjumpai bapak-bapak setelah 10 menit berjalan. Kata bapaknya bukan ke sini jalurnya. Kita bergegas balik lagi dan diarahkan oleh si bapaknya. Untung si bapaknya baik. Dan setelah kami berbincang-bincang cukup lama, kita pun meneruskan perjalanan supaya agar kembali ke jalurnya yang setelah memantapkan niat, kita pun bernekat untuk memotong jalan supaya lebih cepat. Saran bapaknya sih memotong jalan ke sini bisa. Dan ini tugas ya, masih perkebunan warga, jadi gak usah khawatir kalau tersesat. Masih banyak warga yang berkebun. Di sini teman saya pun mulai, setelah 10 menit berjalan, alhamdulillah kita udah berada di jalur ya guys ya. Ini jalurnya, tadi kita tersesat dan kita mencoba untuk nanjak guys. Di sini tanjakan belum sangat ekstrim dan masih terbilang cukup normal. Ini banyak perkebunan cengkeh, ada rumah satu ya guys ya. Di sini teman saya belum makan ya guys ya, dia katanya lapar, tapi kata saya nanti aja, masaknya udah nyampe puncak. Setelah 25 menit berjalan, alhamdulillah kita nyampe di shelter C1. Di sini hati saya sangat senang guys, karena perjalanan yang sangat menguras tenaga terbayarkan. Karena dari sini ke sana gak cukup mudah treknya. Di sini saya juga bertemu pendaki-pendaki lain yang berasal dari Tangerang. Itu ada 5 orang ya guys ya. Dan saya pun beristirahat dulu bersama kawan saya ini. Dan ternyata pendaki yang asal dari Tangerang udah beristirahat cukup lama dan akan melanjutkan perjalanan. Di sini ternyata orang Tangerang berbahasa Jawa. Dan waduh kameranya tidak cicing guys ya. Aduh, kenapa ini kamera? Waduh. Setelah untung teman saya bisa berbahasa Jawa ya guys ya. Jadi bisa berbincang-bincang dengan sahabat saya. Setelah 10 menit beristirahat dan berfoto-foto di Plang, kita akhirnya lanjut berjalan menerobos hutan dan semak belukar. Karena jalur ini tuh jarang didaki orang ya guys ya. Palingan seminggu cuma ada
atau 5 rombongan pendaki kata Bapak RW-nya. Di sini saya udah mulai kecapean ya guys ya. Dan hari juga udah mulai semakin gelap. Dan kita tidak membawa senter ya guys ya. Dan kita cuma membawa lampu-lampu saja. Alhamdulillah setelah mendaki tanjakan ekstrim, kita berduduk santai dulu dikarenakan capek banget guys. Setelah berduduk santai sekitar berbincang-bincang, saya menelepon mama saya dulu ya guys ya, ngabarin kita udah nyampe di pertengahan. Dan tak disangka kita udah nyampe di saung ya guys ya. Ini perkebunan warga yang terakhir. Setelah ini tidak ada lagi perkebunan warga. Ini udah mulai masuk ke area puncak ya guys ya. Dan sekitar 1 jam lagi kita nyampe. Teman saya udah mulai kecapean ya guys ya, kasihan. Saya juga sih. Dan ini dia guys terseremnya, melewati bambu-bambu. Di maghrib ini saya azan tetap lanjut ya guys ya, karena supaya menjumpai pendaki yang asal dari Tangerang tadi. Niatnya sih mau bareng. Kita berjalan sangat cepat. Ke teman saya udah mulai takut ya guys ya, tapi saya juga takut sih. Ini tuh guys ya, kalau ada hantu ngeri kali ini guys. Ini antara 2 jalannya guys ya, naik atau turun ya guys ya kaburnya. Gunung Pulosari ini menurut saya gunung paling paling angker sih, paling serem di Banten. Kalau paling keramat itu Gunung Karang ya guys ya, tempat penjarahan. Dan Gunung Asupan itu idaman pendaki banget ya guys ya, karena jalurnya enak. Yuk vlog lah, nge-vlog. Setelah perjalanan cukup jauh, akhirnya kita alhamdulillah kita udah tidak lagi bersama kegelapan, karena udah semakin naik ya guys ya. Tidak ada lagi pohon-pohon yang tinggi besar, dan kita gaskin saja ya guys ya. Di sini udah malam guys, saya mengaktifkan lampu dan alhamdulillahnya kita bertemu dengan pendaki asal Tangerang. Ini teman saya cuma bermodalkan senter HP saja ya guys ya. Dan alhamdulillahnya saya bawa senter penerang tenda. Jangan lupa muka saya juga disorot guys. Jangan teman saya saja. Setelah bertemu dengan pendaki asal Tangerang, ternyata pendaki itu lututnya kesakitan guys, dan kakinya mendadak kram. Di sini saya dan teman saya tidak Di sini saya dan teman saya mencoba membimbingnya atau tidak meninggalkannya. Kata sang pendaki asal Tangerangnya katanya duluan saja. Dan teman saya katanya
tidak mau bareng. Puncak guys, puncak. Jadi, Waduh. alhamdulillah setelah Oke, puncak. 50 menit perjalanan, Yo, aman, Bang. Sari kita Puncak. injak guys ya. Kita Pak, di puncak. inilah ya guys ya. Oh, iya nih, tidak Bang, ada. berhasil. Itu center teman Yuk, tuh, situ, teman yuk. saya juga Foto-foto, atau Bang. pendaki-pendaki lain yang sudah nyampe. Weh, Aus deh. Dan saking senangnya teman saya nyampe ke jurang guys ya. Oh, Itu ke santai sih, jurang. Pak. Santai. Ini sih tidak apa-apa. resapin dulu nih, sini dulu sih. Antusias Resapin ya. dulu ke garis dulu nih. Istirahat dulu nih. Pemandangan Maaf ya, guys ya, kalau Waduh, saya ngomongnya belepotan. indah amat bang. Pleset. Tidak terbiasa Wah, ngomong betul. ya guys ya. Enggak apa-apa, santai. Aduh. Kepleset doang. Setelah beristirahat, persediaan air kita menipis dan alhamdulillah ada teman saya atau pendaki lain yang tahu arah mata air itu harus melewati jurang ya guys ya. Dan saya pun mengikutinya membawa dua botol dua botol. Setelah berapa lama sih, cuma 15 menit lah kita nyampe di mata air. Airnya tuh sangat dingin ya guys ya, sangat dingin dan keruh. Nah ini dia ya penampakan airnya tuh. Ini pendaki lain yang menguras airnya. Dan saking laparnya teman saya gak mau bikin tenda dulu dan katanya mau masak dulu ya guys ya. Tuh airnya keruh sekali guys. Dan tidur sampai esok. Setelah makan kita tidur dan inilah keesok harinya. Oke sahabat, kejadian tak terduga menimpa kami. Kami disesatkan ya guys. Nih, kita udah jalan di sini perjalanan. Untung kita nemu pipa pas di jalan. Kita tuturin pipa nyampe ke perumahan. Katanya kita tersesat 3 kampung guys. Beda 3 kampung. Kampung ini yang terakhir yang kita tempati base camp Parianta. Masih jauh guys. Oke, tetap kita jalani. Ya, ambil saja guys ya pengalamannya dan hikmahnya. Oke, cukup segitu. Wal, ngajat. Punten biasa punten. Ya. Yuk, mangga. Kopi dulu, kopi. Ya,